Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 8 September 2021 dengan episode Musim Taper Tantrum. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Household Cons quarter over quarter yang naik dari sebelumnya minus 2,1% menjadi 3,7%. Kemudian ada dari Eurozone Employment quarter over quarter yang naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,7%, sementara year on year naik dari sebelumnya 13,6% menjadi 14,3%. Kemudian ada dari Eurozone GDP quarter over quarter kuartal 2 2021 yang naik dari sebelumnya 2% menjadi 2,2%, sementara year on year naik dari sebelumnya 13,6% menjadi 14,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang telah membukukan perolehan kontrak baru sebesar 3,5 triliun rupiah hingga Agustus 2021 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang bakal membangun 2 hingga 3 rumah sakit. Untuk tahap awal, dana investasi yang dianggarkan sekitar 350 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau ROTI yang melakukan perluasan kapasitas produksi di Palembang, Sumatera Selatan dan juga pengembangan pabrik ke-15 di Pekanbaru Riau dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 7 September 2021, IHSG ditutup melemah 14 poin atau minus 0,24% menjadi 6.112. Sektor teknologi, industri dasar, industrial, transportasi, infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 187 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Sentral Australia. Di tengah hiruk-pikuk akan pertemuan Bank Sentral Eropa pekan ini, Bank Sentral Australia mengawali terlebih dahulu pertemuan pada Selasa kemarin. Bank Sentral Australia mengatakan akan terus mendorong perekonomian untuk bergerak maju sembari dengan sangat hati-hati untuk mengurangi program pembelian obligasi di pasar. Gubernur Philip Lowe dan dewannya mengatakan bahwa mereka masih akan melakukan pembelian obligasi pemerintah dengan nilai 4 miliar dolar Australia atau 3 miliar dolar per minggu atau mengalami penurunan dari 5 miliar dolar Australia sebelumnya. Penurunan ini akan dilakukan setidaknya hingga pertengahan Februari. Bank Sentral Australia mengatakan akan meninjau program pada pertengahan November mendatang, namun terkait dengan program pembelian obligasi akan tetap dilakukan karena pemulihan ekonomi masih dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti karena meningkatnya COVID-19. Sejauh ini banyak proyeksi yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga akan tetap sama di 0,1% dengan tingkat program pembelian obligasi tidak akan berubah meskipun pada kenyataannya Bank Sentral Australia berkata lain. Keputusan Bank Sentral Australia untuk melanjutkan taper tantrum sembari memperpanjang durasinya merupakan sebuah keinginan untuk memaksimalkan fleksibilitas dari sebuah stimulus untuk menanggapi dampak ekonomi dari COVID-19 yang dimana pandemi ini lebih sulit untuk dikendalikan. Bahkan, Bank of Canada telah memimpin pengurangan. Bank Sentral Eropa mungkin akan memberikan pengumuman pada pekan ini dan ada kemungkinan The Fed akan melakukan hal yang sama pada akhir tahun atau awal tahun 2022 mendatang. Namun siapapun bank sentralnya, tampaknya semua bank sentral akan tetap melakukan pengurangan secara bertahap dan akan mempertahankan sikap fleksibel terhadap setiap perubahan yang ada untuk dapat mengantisipasi tingkat risiko yang ada. Sejauh ini perekonomian Australia diperkirakan akan mengalami kontraksi yang cukup tajam pada kuartal 3 2021, di mana banyak proyeksi juga yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2021 besar kemungkinan akan mengalami penurunan. Sejauh ini Bank Sentral Australia tahu betul bahwa penguncian masih terjadi di Australia akibat tingginya COVID-19, hanya saja apakah Bank Sentral Australia menutup mata atau tidak untuk melakukan pengurangan stimulus di pasar. Lowe mengatakan bahwa kehadiran COVID-19 varian Delta mungkin akan menunda pemulihan, namun tidak akan menggagalkan pemulihan. Kami melihat ada kemungkinan Bank Sentral Australia akan terus bergerak dengan mengurangi pembelian obligasi pada bulan Februari mendatang. Namun potensi tersebut mungkin juga 50-50 tergantung sejauh mana pemerintah Australia dapat mengendalikan COVID-19. Tentu, harapannya adalah bahwa Bank Sentral dan pemerintah dapat bersatu padu dalam membuat kebijakan agar tetap dapat menstimulus perekonomian.
namun juga tetap dapat menjaga agar kebijakan tidak overdosis. Sejauh ini kami melihat, Bank Sentral masih akan mencoba untuk memulai taper tantrum, meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tapi setidaknya mereka bisa memulainya secara bertahap. Di tengah gegap gempita pelaku pasar dan investor terkait dengan taper tantrum, Kepala Bank Sentral Polandia justru mengatakan apabila kenaikan tingkat suku bunga terjadi sekarang maka risikonya pun akan mengalami kenaikan, meskipun inflasi mengalami kenaikan dalam kurun 2 dekade terakhir. Gubernur Bank Sentral Polandia Adam Glapiński mengatakan bahwa Bank Sentral tidak akan mengabaikan pertumbuhan inflasi yang tinggi dan tidak akan membiarkannya menjadi persisten. Pandemi yang terjadi saat ini masih terus mengaburkan prospek perekonomian sehingga membuat Bank Sentral menjadi terlalu dini untuk menghapus stimulus. Bagi Glapiński, yang paling penting adalah bagaimana situasi ekonomi dapat berkembang tahun depan. Dan jika perekonomian tetap dalam kondisi yang sangat baik, maka situasi di pasar tenaga kerja akan tetap menguntungkan dan inflasi yang melebihi target inflasi bagi Bank Sentral akan membuat Bank Sentral menarik akomodasi moneternya. Sebagai informasi, Polandia saat ini tengah mendapati data inflasi mereka berada di 5,4% year on year pada bulan Agustus lalu sehingga memberikan potensi kemungkinan bahwa tingkat suku bunga akan dinaikkan secara berkala. Glapiński mengatakan bahwa memang benar, Bank Sentral akan mengurangi program pembelian obligasi namun pelonggaran kuantitatif hanya akan berakhir setelah Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Oleh sebab itu kami melihat banyak yang optimis, banyak juga yang realistis. Hanya tinggal bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi dan kondisi yang tepat dalam membuat kebijakan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah dukungan dan harapan. Bank Indonesia menerbitkan aturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Hal ini selaras dengan kebijakan kewajiban dan dukungan perbankan kepada UMKM. Kebijakan tersebut juga disambut baik oleh perbankan di mana strategi perluasan dari akan mengacu pada akses UMKM untuk dapat terfasilitasi oleh perbankan. Program UMKM Fest yang mempromosikan oleh Bank Indonesia telah menyentuh lebih dari 1.700 merchant UKM melalui kanal daring di triwulan 2 2021. Program ini memberikan pelatihan transaksi online kepada UKM dan memfasilitasi akses untuk melakukan ekspor melalui kolaborasi dengan pemerintah serta asosiasi terkait. Program ini turut mendorong peningkatan penyaluran kredit ke sektor UMKM menjadi senilai Rp78,8 triliun hingga Juni 2021. Dengan semakin banyak bank yang membiayai UMKM dengan porsi yang meningkat, tentu akan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Mengingat UMKM menyumbang sekitar 60% PDB nasional, kami melihat upaya dalam meningkatkan inklusi ekonomi dapat membuka akses keuangan dan juga memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, Bank Indonesia juga menargetkan sebanyak 12 juta merchant untuk dapat menggunakan QRIS guna memudahkan akses pembayaran digital. Berdasarkan data, saat ini sudah tergabung sebanyak 9,4 juta merchant yang telah mengimplementasikan QRIS. Nilai transaksi QRIS mengalami kenaikan signifikan sebesar 366% year on year menjadi Rp5,6 triliun per Juni 2021. Kami melihat hal ini dapat dijadikan momentum bagi pelaku UMKM Indonesia menuju pangsa pasar global yang cukup tinggi seiring dengan implementasi ini. Pertumbuhan transaksi digital dari tahun 2019 hingga 2020 dinilai cukup signifikan dan melonjak pada saat pandemi. Pemain-pemain baru seperti e-commerce, uang elektronik, dan QRIS mencatatkan pertumbuhan signifikan baik pada transaksi maupun penggunaannya. Inilah yang mendorong transformasi digital kian masif yang sesuai dengan keinginan pemerintah dan kami tentunya nih Bosku, untuk dapat mendorong perekonomian yang ditopang oleh teknologi. Apalagi Bapak Presiden mengutarakan bahwa sektor digital diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2030 mendatang. Apabila transformasi ini terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin perekonomian digital pun akan sukses mengubah paradigma kita selama ini. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditrendikan pada level 6053 hingga 6151. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari WSKT, dan yang ketiga ada dari Demas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari BJTM atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK yang mengaku optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan kredit di 2021 sekitar 8 hingga 9%. Di tengah persaingan industri perbankan, dengan dukungan digital banking, manajemen tampaknya optimis aktivitas pemberian kredit dapat tumbuh sekitar 8 hingga 9% di tahun 2021 ini. Optimis tersebut ditopang oleh pertumbuhan layanan digital banking yang secara konsisten mengalami pertumbuhan.
mengingat kondisi saat ini masih dalam pusaran pandemi corona, sehingga dengan adanya digital banking tentunya akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi, mengingat kondisi saat ini masih dalam pusaran pandemi corona. Sehingga dengan tumbuhnya kredit tersebut tentunya ini akan memberikan kontribusi pada pendapatan perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 600 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari Adro atau PT Adaro Energi Tbk yang mencatat realisasi produksi batubara sebanyak 26,49 juta ton batubara sepanjang semester pertama tahun ini. Realisasi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan di semester 1 2021 mengalami penurunan sebesar 3% di mana perusahaan produksi batubara sebanyak 26,49 juta ton, sementara di periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 27,29 juta ton batubara. Dengan penurunan tersebut, membuat turunnya volume penjualan di mana volume penjualan batubara Adaro Energi sebesar 5% menjadi 25,78 juta ton, ketimbang semester pertama tahun sebelumnya dengan total 27,13 juta ton batubara. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.